besi siku barengan sama beton polos. Ini sudah dirakit juga ya, dilas di lantai kerjanya footplate atau cakar ayam. Nah, ini bawah ini ada sleeve yang sudah tercor. Jadi sleeve ini di dalamnya ada Oke teman-teman, kita balik lagi di tinjau proyek bareng Anugrasil. Kali ini kita ada project gudang. Kita hari ini mau lihat yang namanya sleeve, footplate, sama kolom-kolom yang masih kebuka ini. Dan ada beberapa baja-baja yang lagi difabrikasi. Nah, ini kita udah berada di tengah-tengah project ini. Teman-teman bisa lihat di bawah ini ada sleeve yang sudah tercor. Jadi sleeve ini di dalamnya ada rangkaian besi beton yang nantinya akan disambungkan ke footplate. Jadi ada footplate di sini. Nah, ini dihubungkannya dengan sleeve ini. Nah, ini kita bisa lihat ada beberapa besi beton yang sudah digunakan. Nanti kita mau lihat yang difabrikasi di sana. Sama di sebelah kiri situ ada bajai WF yang lagi difabrikasi. Ini persiapan mau dinaikkan. Ini juga ada perakitan angkur ya. Nanti digunakan untuk menaikkan WF ya. Nah, ini pas kita mau lihat footplate-nya, atau teman-teman biasanya kalau pernah dengar yang namanya pondasi cakar ayam. Nah, ini dia modelnya seperti ini. Ini dari beberapa rangkaian besi beton. Ada besi beton polos dan ulir. Jadi teman-teman harus ingat ya, kalau besi beton polos itu dia punya kekuatan di elastisitasnya. Kalau beton ulir itu dia punya kekuatan di daya cengkramnya. Makanya dia ada sirip-siripnya. Nah, ini ada footplate satu sini dan di sana. Nanti ini akan dicor seperti yang tadi kita lihat itu di pojok-pojok sana. Kita akan ditutupi dan ada sambungan sleeve-nya juga. Ini yang sini nanti ada angkur untuk WF-nya. Kurang lebih gitu. Sekarang kita mau lihat bajai WF ya. Nah, ini dia salah satu bajai WF yang sudah siap digunakan ya. Jadi di bawah sana kayak gini nih. Ini dia disambungin sama plat. Ini juga di sebelahnya ada plat, bentuknya kayak sirip ikan, sirip pesawat gitu. Nanti dibolong-bolongi untuk bautnya. Nah, jadi WF-nya seperti ini. Kalau teman-teman biasanya lihat WF di konten-konten kita kan yang masih mentah ya, belum dirakit. Kalau udah dirakit akan seperti ini. Biasanya di mani juga dicat seperti ini untuk melindungi bodi dari bajai WF sehingga nggak mudah karat. Jadi dia bolong-bolong seperti ini dan dilas ya, ini dilas pakai plat. Terus nanti diberdiriin. Biasanya kalau WF 200 250 itu cara mendirikannya masih bisa pakai tarik ya, biasanya dikerek. Kalau yang besar-besar 350 300 itu biasanya nanti pakai mobile crane. Nah, di sebelah kita juga ada besi siku barengan sama beton polos. Ini sudah dirakit juga ya, dilas titik-titiknya, jadi cat juga ready digunakan. Sekarang kita mau lihat fabrikasi besi beton di sana. Untuk footplate kayaknya masih ada itu, sama registing. Nah, ini kita lagi ada di tempat fabrikasi besi beton. Jadi nanti besinya dimasukin sini terus dibengkokkan sehingga nekuk-nekuk kayak footplate tadi. Ini lumayan bisa buat bengkok ini. Kita
Oh, ini ada besi beton juga. Ini yang nanti akan difabrikasi, dan kebetulan di situ ada besi beton juga yang mau diturunin. Jadi nanti kita lihat proses penurunannya. Nah, ini kita mau jelasin sedikit bahwa ada yang namanya tahu beton. Jadi tahu beton ini nanti fungsinya jadi selimut di lantai kerjanya footplate atau cakar ayam. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini bilangnya apa ya? Tahu beton. Mungkin kalau ada yang tahu baca teknisnya bisa komen di bawah. Ini kita mau lihat proses penurunan besi beton tuh di sana. Nah, barusan kita sudah lihat proses penurunan besi beton. Nah, ini juga ya kira-kira 20-30% lah proses pengerjaan masih dasar, masih di kaki-kaki. Rencananya kita akan percepat waktu. Nah, oke, ini sudah 95% progresnya. Ini kita bisa lihat di depannya ada perpaduan warna hitam dan oranye. Ini sebelah kanannya di list hitam, di belakangnya ditumpuk warna oranye. Jadi ini biar, kalau kata desainernya, biar ada kesan ada dua bangunan, jadi kayak siluet ya. Nah, ini kita mau lihat dalam isi kantornya. Jadi susunan bangunannya di depan ada kantor, baru belakangnya ada gudang. Ini ada sisa wermes juga buat ngecor bawahnya ini. Ini di depannya ada dua jendela kanan kiri, tengahnya ada pintu. Nah, ini di sudut sana di kanan itu ada lengkungan, di sisinya dibikin lengkung, yang di kiri dibikin lurus. Ini mantap ya. Ini pintunya sedang pekerjaan pemasangan, terus daun-daun jendelanya ditumpuk hitam senada. Depannya juga ada ini nanti kemungkinan paling tanaman-tanaman. Ini di bawahnya ditumpuk warna oranye juga. Nah, kita masuk lewat belakang aja kayaknya. Kita lihat. Nah, ini kita sudah masuk di bagian samping. Ini ada pintu. Sini ada pintu, di atasnya ada siku buat dudukan pintunya. Nah, ini pintu buat menuju gudangnya dari samping ya. Ini ada WF kita yang kemarin. Satu blok kolom, sebelahnya ada drainase dari pipa. Ini udah terpasang semua. Di atasnya itu atapnya pakai trim deck custom yang panjangnya itu kalau nggak salah 14 meter yang sempat kita dokumentasiin kemarin. Terus ada CNP juga di atasnya. Ini kita mau masuk ke gudangnya. Nah, ini tampak dalamnya.
Nah, jadi tampak dalamnya kayak gini. Ini di atasnya yang trim deck satu lonjor 14 meter itu, terus digabung sama ada tuh atap transparan bening, full bening. Jadi buat ini ya, apa namanya, pencahayaan. Jadi pencahayaannya natural biar hemat lampu. Ini susunan WF-nya spek keren. Itu ada WF dimiringin juga ya, ini buat dudukan rel ya, dudukan beban rel. Yang kurang-kurang udah kepasang semua. Jadi tampak dalamnya seperti ini. Kita mungkin menuju kantor ya. Ini tinggi ya. Jadi nggak terlalu panas. Meskipun dia pakai atap yang transparan kayak gini, jadi dia nggak terlalu panas karena ini tinggi. Ini kalau nggak salah kurang lebih itu 12 meter lebih atau 13 meter. Nah, ini bisa ditaruh satu kren lebar kayak gini. Ini satu kren bisa, dua kren buat bongkar. Mungkin nanti kren yang satunya di sisi kiri nih, sisi kanan. Jadi spek WF-nya ini mumpuni. Oh ya, kita juga punya IWF speknya IWF seismik. Jadi IWF seismik itu IWF yang sudah support sama bangunan-bangunan tahan gempa. Jadi yang namanya seismik. Ini ada satu jendela juga. Kita langsung mau lihat ke kantornya. Ini area kantor nanti akan di sekat-sekat. Menurut infonya kayak gitu, ada beberapa sekat juga. Terus ini kalau dari luar kesannya nggak terlalu banyak dapat cahaya, tapi kalau udah di dalam ternyata cahayanya cukup oke. Ini masih dalam tahap finishing. Juga ada kamar mandi juga di pojok. Seperti itu. Nah, jadi gitu aja tinjau proyek yang kali ini. Full semua dari kita, tentunya bisa menghemat budget konstruksi. Karena apa? Karena harganya harga pabrik, dan juga pembelian itu tanpa minimal. Pengirimannya nanti kita bantu. Buat teman-teman yang penasaran sama harga-harga produk kita, bisa hubungi customer service kita di 0811 284 3268, WhatsApp atau telepon dia bisa. Nah, ingat ya, jadi nggak ada alasan lagi buat konstruksi itu mahal, karena harga materialnya harga pabrik kalau di Anugrah. Jadi cukup sekian, terima kasih, sampai ketemu di tinjau proyek berikutnya.